Selamat pagi, siang, sore, dan malam para putra-putri Ibu Pertiwi. Selamat bergabung dalam diskusi dalam tajuk Open Mind. Open Mind merupakan forum diskusi yang diselenggarakan oleh Periplus. Tema yang akan kita angkat pada diskusi kali ini adalah Riang Ria Belajar, The Joy of Learning. Adapun dua narasumber yang dengan murah hati akan berbagi dengan kita pada kali ini adalah pertama, Miss Henderina Corey. Beliau adalah Ketua Organisasi Montessori Indonesia. Adapun yang kedua adalah Profesor Dr. Anita Lee. Beliau adalah Guru Besar dari Unika Widya Mandala, Surabaya. Saya, Toto Subagio dari Periplus, akan menemani diskusi kita pada kali ini. Kami sungguh berterima kasih sekiranya Anda berkenan untuk share, like, dan subscribe video-video serta channel Periplus TV. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dalam perbincangan kali ini, Profesor Anita Lee maupun Miss Corey akan berbagi dengan kita hal-hal yang menyangkut bagaimana sih kita sebagai orang yang lebih dewasa, paling nggak secara kronologis ya, bisa membantu anak kita, anak didik kita, maupun mereka generasi muda agar mempunyai kecintaan pada proses belajar. Boleh kita mulai sekarang? Pada pekan yang lalu, Ibu Anita menyitir atau mengutip kata-kata dari Rabindranath Tagore. Boleh saya bacakan sebentar? We rob the child of his earth to teach him geography, of language to teach him grammar. His hunger is for the epic, but he is supplied with chronicles of facts and dates. Semacam itu. Seakan-akan anak-anak itu begitu banyak dijejali dengan teori dan kemudian juga informasi yang begitu banyak. Nah, kalau boleh kita elaborasi bagian ini, Ibu Anita, sejauh mana yang Ibu kutip pada diskusi minggu yang lalu itu masih relevan? Itu kan dikatakan oleh Rabindranath Tagore pada sekitar seabad yang lalu ya, hampir seabad yang lalu. Apakah itu masih relevan dengan situasi yang Ibu amati dalam dunia pendidikan di sekitar kita? Silakan. Ya, itu masih sangat relevan sekali ya, dan inspirasi Tagore itu masih terus hidup. Ya, salah satunya ya Ibu Corey ini ya yang terus menghidupkan, karena Tagore dengan Montessori itu bersahabat dan mereka membuat sekolah bersama, Tagore Montessori School di India. Dan Ibu Corey ini Ketua Organisasi Montessori Indonesia, jadi tepat sekali ketika kita bicara soal pendidikan anak, pendampingan anak. Jadi yang Tagore katakan itu, kita ini sudah merampok anak kita ya, dari anak kita itu kecintaannya atau relasinya dengan bumi, dengan alam semesta, karena kita mau mengajarkan dia geografi. Dan kita juga sudah merampok dari anak kita sukacitanya berbahasa. Seorang anak itu karena bahasa itu merupakan suatu media untuk berkomunikasi, untuk berelasi dengan orang tuanya pertama-tama ya, kemudian dengan temannya, dengan guru, dan selanjutnya juga dengan masyarakat yang lebih luas. Itu ada sukacita anak-anak berbahasa, tapi kita sudah merampok sukacita itu dari anak karena kita menjejali dia dengan anak ini harus tepat kosakatanya, harus tepat tata bahasanya, harus tepat struktur bahasanya. Ya, saya tidak mengatakan tata bahasa, grammar, geografi itu tidak penting, itu penting ya, tetapi jangan sampai dalam ketika kita mengajarkan itu rasa sukacita anak itu jadi hilang. Jadi rasa lapar, rasa haus seorang manusia, bukan hanya anak, itu pada etik ya,
epik peradaban manusia, sejarah, ada kemegahan dari sejarah peradaban manusia. Tapi itu sudah direduksi dalam pelajaran-pelajaran di sekolah, dalam kurikulum menjadi chronicle, menghafalkan ini periode Perang Babat, ini periode zaman prakemerdekaan, ini periode Orde Baru. Jadi menghafalkan seperti itu mereduksi sekali, ya. Jadi kehilangan epiknya. Nah ini yang Tagore mengingatkan kita untuk jangan kita kehilangan itu. Dan sekarang dengan PJJ ini saya kira kita diberi waktu untuk merefleksikan itu semua. Terima kasih Bu Anita. Miss Kori barangkali juga memiliki keprihatinan yang lebih kurang sama. Monggo, silakan. Kalau dibilang masih relevan tuh sangat relevan sekali ya apa yang dikatakan Tagore gitu ya. Karena kita lihat dihubungkan dengan model pendidikan yang ada sekarang. Karena saya memang berada di mengajar anak-anak yang di bawah usia 6 tahun gitu ya. Dan juga anak-anak SD begitu. Kalau kita melihat model pendidikan yang sangat teacher centered, jadi informasi itu memang sepenuhnya datang dari guru. Padahal dunia ini kan menyediakan begitu banyak informasi. Kalau kita mau lihat anak kita ketika lahir pertama kali di dunia ini, sebenarnya kan di dalam satu ruangan itu banyak sekali informasi, entah itu warna, entah itu bentuk, begitu banyak. Jadi sebenarnya ya kesempatan anak-anak untuk mengenal dunia itu nggak diberi gitu loh ya, dengan model kurikulum yang seperti ini gitu yang ada saat ini. Jadi apa yang dimaui oleh orang dewasa atau guru itu ini yang kamu harus pelajari. Sedangkan anak-anak itu kan melihat, wah, I really want to know this one. Aku mau tahu ini, aku mau tahu itu. Tapi nanti dibilangnya nggak bisa sekarang. Oh jangan itu dulu, ini dulu. Oh, itu nggak boleh, nanti saja. Ya itu yang membuat mereka sangat terbatas untuk explore lebih jauh begitu. Ya kalau disebut Tagore bilang merampok, saya kemarin ngobrol sama Pak Toto kan saya bilang membunuh ya. Agak kejam nih ya, membunuh rasa ingin tahu mereka dengan segala macam disebut kurikulum ataupun pelajaran yang mau kita berikan sama mereka seperti itu. Jadi masih sangat relevan karena itu kenyataannya masih ada sekarang ini. Baik, terima kasih. Apakah Miss Kori berkenan juga mengelaborasi karena Miss Kori kan sangat memahami filosofi dari Maria Montessori yang hari kemarin itu kita rayakan 68 tahun beliau wafat ya. Pas kemarin. Ya, betul. Nah, apakah ada 1-2 kutipan dari Montessori yang menunjuk pada bagian ini, Miss Kori, yang lebih kurang mau encourage bahwa berikan kebebasan kepada anak-anak ini, Miss Kori? Iya. Jadi kalau di Montessori itu sangat terkenal juga dengan kata-kata follow the child ya. Nah, kenyataannya ya memang sebenarnya follow the child ini kita harus lebih dalam lagi memahaminya begitu. Ketika kita mau mengikuti anak-anak ini sebenarnya mau belajar apa atau apa yang dibutuhkan oleh mereka, kita sebagai orang dewasa kan harus melakukan observasi ya. Betul. Kebutuhan mereka tuh seperti ini. Jadi nggak bisa kalau yang kita lakukan sekarang atau guru-guru yang ada itu kalian belajar yang saya mau kalian pelajari. Sedangkan sebenarnya kalau anak saya pernah ngomong sama saya waktu dia sudah SMA yang cowok, itu dia bilang sama saya, "Ma, kasihan ya teman-teman itu, harusnya kan guru itu ngajar apa yang anak-anak ingin pelajari." Tapi kenyataannya guru-guru ini ngajar apa yang guru-guru pikir anak-anak harus pelajari. Itu sangat tertekan sekali loh, Ma, dia bilang gitu. Nah, ini salah satu contoh ya kalau memang tadi mau dibilang beberapa kasus atau kejadian misalnya di sekolah. Saya pernah punya murid gitu ya. Teman-teman di usia sekitar 5,5 tahun atau 6 tahun ketika mau masuk SD itu harus sudah tahu huruf gitu ya, sudah mulai belajar membaca simple words kayak gitu. Nah, ini anak belum tertarik. Jadi kalau kita kenalkan huruf hari ini ingat, besok lupa. Besoknya diajarin lagi, ingat hari itu, besoknya lupa. Nah kalau kita ngotot dalam artian, oh kamu harus hafal ya gitu. Kita paksa mereka, kita drill mereka, kita kasih PR, suruh kerjain seperti itu. Kita sendiri kan ya, kita manusia. Kadang-kadang kalau anaknya nggak hafal-hafal atau nggak ngerti-ngerti, mungkin bisa jadi jengkel. Kitanya marah, anaknya juga kesel. Kok dipaksa terus sih? Saya tuh nggak suka gitu ya. Nah sehingga hubungan kan jadi buruk. Jadi saya pernah punya murid,
yang hanya tertarik sama dinosaur saat itu. Jadi dia matematika oke, tapi kalau language nggak mau sama sekali, bahasa nggak mau. Jadi dia hanya tertarik sama language. Nah kita melakukan observasi lah, dia tertarik sama dinosaur. Kenapa nggak di-provide aja? Jadi kita provide kartu-kartu sama dia, sehingga dia tuh menjadi ahli. Dia tahu nama dinosaur, dia tahu nih panjangnya berapa, dia tahu ini dia karnivora atau herbivora kayak gitu, dan dia bisa menjelaskan kepada teman-teman. Nah, kita mungkin worried ya, kok anak ini belum bisa baca juga nih mau masuk SD gitu ya. Satu kali dia datang sama saya, Miss, dia tunjukin dia gambar, ini dinosaur dia gambar. Terus dia bilang, Miss aku mau nulis namanya. Terus aku tanya sama dia, do you know how to write down? No. Kamu tahu nggak huruf ini? Nggak tahu. Kamu mau belajarnya? Mau. Itu cuma 3 bulan dia kuasai, teman-teman yang setahun lalu sudah kuasai, hanya dalam 3 bulan dia kuasai. Cepat sekali. Karena memang sudah ada keinginan dari dalam diri dia. Jadi enjoyment and learning itu membuat anak menjadi lebih mudah gitu menerima pelajaran. Daripada kita udah anaknya nggak mau, kita paksa sehingga ya saya bilang nanti bukan hanya itu, ya seperti Tagore bilang merampok enjoyment itu, terus kemudian kita juga ya kalau saya bilang yang membunuh rasa ingin tahu gitu. Kira-kira itu mungkin. Baik, terima kasih Miss Kori. Nah, Bu Anita, dari pengalaman Ibu dan refleksi Ibu gitu ya, mendampingi para guru barangkali ya, atau mungkin juga orang tua, kenapa ya ketika anak-anak masih kecil kan mereka mempunyai keingintahuan yang begitu besar, ya, tapi ketika beranjak dewasa itu seakan-akan kok mulai hilang, bahkan di kalangan orang dewasa pun sebagian malah punah. Jangan-jangan yang dicontohkan oleh Miss Kori tadi betul-betul menjadi pengalaman kita semua ya. Semakin kita beranjak dewasa, semakin banyak tahu, lalu enjoyment tadi, the joy of learning tadi, untuk sebagian orang malah merasa menjadi hilang. Karena apa? Tidak lagi enjoy, karena apa? Itu informasi-informasi yang dijejalkan yang malah membebani. Nah, dari pengamatan Bu Anita, bagaimana itu? Ya, pertanyaan Pak Toto itu mengingatkan saya pada satu kalimat dalam syairnya William Wordsworth. William Wordsworth ini penyair abad romantik dari Inggris ya. Dia mengatakan the child is the father of the man. Wah, ini buat kami dulu waktu saya masih mahasiswa sulit sekali memahami ini. The child is the father of the man. Tentunya ada berbagai lapisan untuk menginterpretasinya ya. Tapi salah satunya adalah seorang anak lahir itu dia masih sangat dekat sebetulnya dengan penciptanya ya. Dia punya segala kekudusan, kemuliaannya, ada kepolosan, ada kekudusan di sana. Kemudian ketika dia beranjak tumbuh ya menjadi balita, itu rasa belajar itu adalah sesuatu yang natural, yang sudah merupakan karunia dari pencipta untuk manusia untuk belajar ya. Kemudian jadi rasa ingin tahu itu apa, jadi eksplorasinya mata seorang anak itu penuh dengan rasa ingin tahu, penuh dengan sukacita, berbinar-binar untuk belajar. Tapi begitu dia masuk sekolah, tapi ini tidak dalam rangka menyalahkan sekolah ya, tetapi ya dalam kehidupan itu ada banyak tuntutan-tuntutan. Begitu dia sudah masuk dalam sistem, kemudian motivasi belajar yang tadinya intrinsik ini, kemudian secara perlahan, gradual itu tergeser. Kemudian motivasi ekstrinsik itu biasanya dimulai di sekolah. Ayo kalau bisa ini dikasih stiker, kalau bisa ini kasih ini. Ya nanti kalau nilainya 10 atau 9 nanti dibelikan sepeda gitu kayak presiden. Jadi ekstrinsik. Ketika motivasi atau reward yang ekstrinsik ini digunakan secara berlebihan, saya tidak mengatakan itu tidak boleh gitu ya, tapi itu dilakukan secara berlebihan, itu akan menggeser yang motivasi yang intrinsik ini. Kemudian juga kepolosan anak itu banyak ditegur, disalahkan, dikoreksi. Kemudian anak mulai harus mengadopsi norma,
adat, budaya, hukum, juga norma kesantunan, sehingga anak kemudian juga beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan masyarakat itu. Sehingga lama-lama seperti yang Bu Kori katakan, motivasi dan rasa ingin tahu mau belajarnya itu jadi hilang, perlahan-lahan terkikis hilang. Nah, ini relevan karena Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meluncurkan gerakan Merdeka Belajar. Ini yang hilang memang, bahwa anak begitu masuk dalam sistem dan juga guru ya, begitu masuk dalam sistem itu jadi kehilangan kemerdekaan belajarnya karena tuntutan sistem itu. Ketuntasan, SKM, kurikulum harus selesai, harus tuntas, itu semua sudah menggeser. Nah, sebetulnya ya kita prihatin dengan pandemi ini, dengan wabah ini, tetapi kalau kita masih mau mengambil sisi positifnya, mengambil hikmahnya, ada juga yang bisa disyukuri. Ya, selain alam semesta yang polusinya berkurang itu, tapi juga ini mengembalikan pendidikan itu, esensi pendidikan itu pada fitrahnya. Jadi, kita dipaksa oleh alam agar orang tua kembali bertanggung jawab secara penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Tadinya orang tua sibuk ya, sibuk kerja, atau ada juga orang tua yang tidak bekerja tetapi sudah merasa oke, pendidikan anak saya ini saya delegasikan ke sekolah. Ini sudah urusan sekolah. Nah, sekarang alam memaksa mengembalikan anak-anak kepada keluarga-keluarga, kepada orang tua ya. Sekarang ini momen yang tepat untuk kita merefleksikan dan mereprogram ya, mengubah paradigma pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Anita. Jadi pengalaman langsung yang diterima anak lewat panca inderanya itu nampaknya memang merupakan sesuatu yang sangat membuat dia hidup ya. Saya teringat dulu ketika menggendong anak saya yang masih kecil waktu itu ya, belum genap setahun atau 1,5 tahun barangkali. Kalau melihat tawon madu ya, lebah madu itu senang sekali karena di depan kami itu ada pohon kenari dan dia senang sekali dan tidak takut. Atau kalau saya ajak untuk melihat putri malu di sekitar rumah kami, itu juga senang sekali, kok aneh ini bisa kalau disenggol bisa tangkuk dan seterusnya. Nah, Miss Kori barangkali juga mengamati hal yang sama dan karena di Montessori hal ini juga menjadi sesuatu yang ditekankan. Boleh nggak berbagi? Kira-kira kenapa ya? Pada diri orang tua, the joy of learning tadi itu kok bisa pelan-pelan hilang atau bahkan kurang-kurang muncul begitu saja. Artinya ketika anak ingin menikmati eksplorasinya di awal-awal kehidupannya, orang tua sudah cepat-cepat dengan jangan ini, nggak boleh itu, nggak boleh nanti berbahaya, bla bla bla. Kurang lebih faktor apa itu, Miss Kori, yang membuat the joy of learning dalam diri orang tua atau orang dewasa kok pelan-pelan hilang gitu? Ya, kalau kita ambil satu quote yang Montessori katakan bahwa never help a child with a task at which he feel he can succeed. Jadi jangan bantuin anak kalau anak itu kita tahu dia sebenarnya bisa. Nah, salah satu faktor ya yang terjadi saat ini gitu, dari kecil anak-anak ini terlalu banyak bantuan dari orang dewasa. Jadi karena mereka dianggap tidak mampu gitu ya, nggak bisa lah, ya udah dibantuin, atau daripada saya repot, atau juga terlalu banyak orang lain yang di sekitar, entah itu neni, entah itu kakek dan nenek atau om tante atau siapapun, itu selalu membantu mereka. Jadi anak itu pakai baju dipakein, semua barang dibawain. Kenyataannya juga kalau sekolah semua tas juga ada yang bawain. Kalau saya pernah punya murid itu yang bawain tas, bawain makanan, itu ada supirnya, mbaknya di belakangnya udah kayak dayang-dayang begitu, anaknya jalan gitu ya. Jadi terlalu banyak bantuan sehingga dari diri anak sendiri dia merasa bahwa saya nggak bisa, saya selalu membutuhkan orang lain untuk membantu saya gitu. Nah, terus kemudian itu satu ya, sehingga anak-anak itu ketika dikenalkan sesuatu yang baru udah nggak tertarik, I cannot do that, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak mampu gitu ya.
Nanti kalau mereka sudah mulai suruh belajar nulis, kenapa yang nulis harus saya? Kan makan ada yang nyuapin, ini ada yang melakukan, kok nulis harus saya, kok ngitung harus saya. Akhirnya sampai pada tahap itu. Atau juga seperti misalnya lingkungan yang tidak disiapkan untuk anak-anak untuk eksplor. Jadi anak-anaknya disediakan benda yang ya iPad, entah tab atau gadget yang smartphone kayak begitu, ya sudah itu aja. Saya pernah punya murid yang ketika masuk itu naruh pasal aja nggak ngerti. Jadi ketika saya tanyakan yang disediain di rumah apa, mobil-mobilan saja, mainan edukatif tidak ada, kesempatan untuk dia menggunakan tangannya nggak ada. Jadi ya anak-anak jadi otomatis merasa bahwa nggak ada yang bisa saya lakukan, semua orang melakukan buat saya. Atau kemudian juga begini, karena kalau dia sudah terlalu banyak bantuan, nggak punya I can do attitude. Jadi itulah yang membuat dia akhirnya ya udahlah. Ataupun disalahkan terlalu banyak seperti Profesor Anita bilang, baru melakukan kesalahan aja sudah kan ya anak-anak kita orang dewasa saja kan ketika mempelajari suatu hal yang baru masih butuh waktu ya. Istilahnya masih I need time to learn about that gitu ya. Tapi kalau anak-anak udah mama bilang nggak boleh begini atau guru bilang harusnya tidak boleh begini, selalu ada koreksi. Sehingga mereka berpikir daripada dikoreksi mendingan saya tidak melakukan apa-apa. Padahal kita kan bilang nih, kita punya moto kegagalan adalah kunci kesuksesan. Tapi kalau anak-anak gagal, ini waktunya ya. Kamu nggak dengerin saya gitu ya. Jadi anak-anak bilang ya daripada gagal mendingan saya nggak usah coba ya. Udah segini aja lah yang aman-aman aja. Mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih. Nah, mungkin ada kaitannya karena tadi Ibu Anita juga menyinggung perihal sistem ya. Ketika mungkin di sekolah juga mulai diperkenalkan sistem harus begini, harus begitu, anak dimasukkan dalam kotak-kotak tertentu. Nah, dari pengamatan Ibu Anita bagaimana? Karena mau tidak mau lalu ada semacam tegangan ya. Di satu sisi kita ingin let the nature itu form the child gitu ya, dengan sesuatu yang intrinsik ada dalam dia. Tetapi di satu sisi yang lain, by nurture kita ingin membuatkan semacam saluran. Harusnya begini, karena itu yang terukur. Nah, terjadi reduksi di sana-sini. Bagaimana pengamatan dan refleksi dari Ibu Anita? Ya sebetulnya pada mulanya sistem itu dibuat untuk membantu umat manusia ya. Jadi kalau zaman pramodern itu mungkin sudah masuk awal zaman-zaman modern itu kita melihat sekolah-sekolah satu ruangan itu ya. Zaman kalau di Indonesia kita lihat Raden Ajeng Kartini itu mendidik anak-anak di desa itu satu ruangan dengan segala usia. Pokoknya yang belum sekolah ditampung, dididik. Atau kalau yang masih ingat film-film mungkin yang muda nggak pernah dapat ini Little House on the Prairie itu ya, Laura Ingalls itu sekolah satu ruangan ya. Itu belum ada sistem, pasti saat itu pasti ada sistem, tetapi sistemnya belum kompleks. Tapi semakin orang modern semakin membutuhkan sistem. Kemudian tidak bisa lagi anak umur 6 tahun digabung dengan anak 8 tahun, kemudian dibagi menurut kelompok usia, dibagi kelas, dibuatlah kurikulum, dibuatlah sistem ujian. Kemudian sekolah dibangun. Untuk efisiensi, ya dibangun ruang-ruang kelas yang berjajar. Ini yang kemudian ada yang mengkritisi ini. Jadi sekolah menjadi seperti pabrik. Jadi anak-anak manusia dicetak itu menurut cetakan kurikulum, sampai sistem itu sendiri kemudian sudah makin sistemnya makin kompleks, makin modern, makin kompleks, tapi akhirnya sistem itu mengkhianati tujuannya sendiri. Sistem itu membuat manusianya terperangkap di dalamnya. Lah, mudah-mudahan ini masa pandemik ini bisa menjadi momentum titik balik gitu ya. Orang bilang krisis itu ibarat seorang ibu hamil yang mengandung anak kemajuan. Mudah-mudahan sesudah
sesudah pandemik ini bisa ada terobosan di pendidikan. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Ibu Anita. Apakah Ibu Kori ada yang mau ditambahkan berkenaan dengan ini? Misalnya soal sistem tadi, bagaimana supaya sekolah mestinya tidak menempatkan sistem sebagai tujuan, tetapi sama yang disampaikan oleh Ibu Anita tadi, itu lebih sebagai sarana agar the desire of the child of learning itu semakin terakomodasi. Miss Kori? Iya. Jadi kalau saya sangat bersyukur juga dengan adanya kita mesti kan selalu bersyukur dalam segala situasi ya, terutama situasi pandemi ini di mana orang tua harus mau tidak mau berada bersama dengan anak-anak dan menjadi guru kembali gitu buat anak-anak. Saya mengatakan kembali karena sebenarnya guru paling utama sebenarnya adalah orang tua itu sendiri gitu ya, yang kemudian memberikan tanggung jawab itu kepada sekolah. Tetapi dengan adanya situasi di mana anak-anak ada di rumah, itu membantu kembalinya orang tua menjadi guru buat anak-anak. Jadi kalau misalnya memang tadi terjadi tegangan antara nature sama nurture, di mana anak-anak itu sendiri, kalau dengan sistem sekolah yang ada, fokusnya adalah kemudian di masalah-masalah akademis, sehingga secara nature mereka tidak terbantu atau tidak memperoleh kesempatan untuk bisa eksplor lebih jauh. Kebetulan kalau ini kan ngomongin soal online learning yang ada di sekarang ini, orang tua juga perlu diajari untuk melihat juga. Saya sebenarnya punya kelas buat parents ya. Menjadi orang tua ini kan tidak ada sekolahnya ya. Dan saya mengerti sekali kesulitan orang tua, karena saya juga seorang ibu ketika kita tidak punya sumber informasi yang baik gitu ya, dan benar gitu, kita seperti kehilangan arah, nggak tahu harus bagaimana begitu. Orang tua sendiri juga sebenarnya membutuhkan bantuan untuk itu. Tetapi saya melihat situasi yang ada di rumah ini akan sangat menguntungkan karena anak-anak belajar dari rumah. Kalau melihat dari stages of development menurut Montessori gitu, di mana anak-anak yang usia 0 sampai 6, kita sendiri sih harusnya mempunyai pengetahuan bahwa jangan terlalu banyak di akademis untuk anak-anak usia 0 sampai 6, walaupun nanti tentu saja persiapan masuk SD tentu ada. Tetapi yang harus dilihat juga, anak-anak ini kan yang penting adalah physical independence, kemandiriannya dapat, konsentrasinya dapat. Jadi apa yang ada di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah itu part of learning juga sebenarnya begitu. Jadi jangan semata-mata melihat bahwa namanya belajar itu harus selalu akademis begitu. Jadi apa yang ada di rumah, kemarin saya punya tema ada insect atau apa yang kita bisa lihat, terus kemudian kita bisa lihat bukunya. Jadi memang harus ada tidak hanya melulu buku, tidak hanya melulu teori, jadi harus ada keluarnya juga, di mana anak-anak juga bisa melihat oh di nature itu ada apa dan kaitannya seperti apa, tetap sama dengan observasi kebutuhan anak. Untuk anak-anak SD kan memang harus ada intellectual independence, di mana anak-anak juga boleh belajar banyak, karena itu harus ada alat yang digunakan. Excitement orang tua di dalam mengajar juga harus ditunjukkan. Jadi kalau orang tua juga pada saat mengajar juga sudah aduh ngajar lagi, kayak gitu anak-anak juga udah nggak excited lagi ya. Jadi harus ada itu juga, di mana anak-anak melihat ada excitement untuk mengajar juga. Seperti itu. Terima kasih Miss Kari. Jadi apa yang disampaikan tadi benar juga ya, ketika itu dirasa menjadi beban lalu bikin lelah ya. Aduh ngajar lagi, lalu orang tua juga aduh kalau anak di rumah juga ternyata lebih lelah ternyata ya. Nah kebetulan kan tadi disinggung soal Montessori, lalu Tagore juga, dan beberapa waktu yang lalu kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kita juga punya guru yang adalah sahabat bagi Montessori maupun Tagore ya. Ki Hajar Dewantoro itu kan pernah mengatakan, bukan hanya orang guru melakukan pendidikan, tetapi tiap-tiap manusia, teristimewa kaum ibu, meskipun secara sederhana, ini disebabkan adanya naluri mendidik pada tiap-tiap manusia akan memperbaiki turunannya. Nah, ini kan satu paket sebagai tanggung jawab sebagai orang tua. Tetapi meskipun yang dikatakan adalah ibu, toh tidak hanya ibu dalam artian fisik ya, tetapi juga orang-orang dewasa di sekitar anak-anak itu mempunyai peran.
Karena setiap tempat mestinya menjadi sekolah, setiap orang mestinya bisa menjadi guru dan murid tentu saja ya. Nah, ketika naluri untuk menjadi murid dan guru tadi bisa kita pelihara, kiranya itu yang akan membantu pendidikan kita pun menemukan apinya kembali. Nah, apakah Ibu Anita ada semacam pesan-pesan khusus nih? Kalau misalnya untuk dunia orang tua yang muda lah ya, parenting. Apakah ada tips-tips yang Ibu Anita berkenan bagikan? Ya, baik, bagus sekali Pak Toto mengingatkan kita ini bulan pendidikan. Kita masih terus merayakan inspirasi dari Ki Hajar Dewantoro, itu tokoh pendidikan kita yang juga sungguh sangat luar biasa. Dan dengan situasi pandemik ini sungguh mengingatkan saya juga pada Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu terjadi pada 3 sentra, yaitu sentra keluarga, sentra sekolah, dan masyarakat. Nah, sentra keluarga ini adalah sentra yang pertama dan utama buat anak. Dan kita juga sudah mendapatkan perintah ya, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dan ini hal yang harus kita syukuri ya, di balik segala keprihatinan dan musibah itu adalah para orang tua dipaksa oleh alam untuk ayo ini anakmu, ayo didiklah anakmu supaya nantinya membawa sukacita kepadamu ya, ada kebanggaan, membawa ketentraman kepadamu. Dan sesi ini kan tor yang Pak Toto tulis itu kan fokusnya ke anak-anak ya, balita dan SD awal ya, kelas 1, 2, dan 3. Ini jadi saya asumsikan yang hadir ini orang tua yang anak-anaknya masih dalam usia seperti itu, atau para guru, para dosen yang fokusnya ke pendidikan anak usia dini. Nah, ini saat yang paling tepat untuk orang tua yang anak-anaknya masih pada tahapan anak usia dini, itu untuk mereprogram ya, memprogram ulang paradigmanya bahwa tugas pendidikan itu memang ada yang profesinya guru, ada suatu enterprise yang namanya sekolah, itu merupakan fenomena peradaban modern. Ada sekolah, ya, ada guru, ada kurikulum, ada sistem, ada ujian, ada kelulusan, ada sertifikasi. Itu tuntutan ekses atau fenomena kehidupan modern, peradaban modern. Tetapi sekali lagi yang bertanggung jawab secara utama untuk pendidikan anak itu adalah orang tua. Bahwa kita kemudian subkontrakkan, mendelegasikan, saya pun juga, anak saya sudah usia 20+, itu melewati masa-masa sekolah juga. Kita mendelegasikan karena ketidakmampuan kita untuk bidang-bidang studi tertentu, yang pertama. Dan yang kedua, karena anak juga membutuhkan sosialisasi dengan teman-teman sebayanya, maka saya kirim anak saya ke sekolah. Tapi itu tidak menggantikan peran saya sebagai orang tua. Kemudian yang selanjutnya juga selama masa PJJ ini, karena fokusnya di sini adalah orang tua atau pendidik yang berkaitan dengan anak-anak usia dini, syukurilah bahwa begini, ini sulit buat semua ya masa pandemi ini. Tapi untuk anak-anak balita dan usia dini, ini masih jauh lebih mending daripada untuk anak-anak remaja. Nah ini Pak Toto nanti mungkin topik selanjutnya ini remaja. Mendampingi remaja selama PJJ ini jauh lebih menantang. Karena buat anak balita ya, orang paling penting kalau menurut teori-teori psikologinya, orang paling penting buat anak balita itu adalah orang tuanya. Jadi mari untuk para peserta diskusi yang adalah orang tua, ini rebut kembali ini peran orang paling penting. Sebagai orang paling penting dalam hidup anak itu adalah orang tua, balita. Nanti begitu dia masuk usia SD, mulai dia teman sebaya. Tapi anak remaja itu sudah sobatnya. Ini yang untuk yang ada di sini yang anaknya adalah remaja, ini sulit. Karena saya juga mewawancara anak-anak SMP dan SMA, mereka sungguh sangat jemu, sangat bosan. Untuk anak balita dan SD mudah sekali harusnya gitu ya, diajak ke halaman, lihat semut, lihat tanaman, macam-macam hal yang bisa dilakukan
lakukan di rumah antara orang tua dengan anak-anaknya. Baik, terima kasih Ibu Anita. Kita juga akan mengundang partisipan. Kami sudah menunjuk 2